Hari ini kita akan belajar tentang ini. Oke? Grafik fungsi eksponen. Kali ini kita akan belajar menggambar grafik fungsi eksponen. Bagaimana bentuk grafik Y sama dengan KA pangkat X? Ingat, A itu nilainya antara 0 sampai 1. Artinya A itu bisa berbentuk pecahan, misal setengah, sepertiga, seperempat, dan seterusnya. Lalu A juga lebih besar daripada 1, tapi A tidak boleh tepat 1. Contoh, gambarlah grafik fungsi eksponen Y sama dengan 2 pangkat X dan Y sama dengan setengah pangkat X. Lihat yang Y sama dengan 2 pangkat X. Artinya ini untuk A-nya lebih besar dari 1. Dalam kasus ini kita ambil contoh 2. Lalu K-nya kita ambil 1 sehingga tidak perlu ditulis. Yang kedua, A-nya setengah, yaitu kita ambil yang antara 0 sampai dengan 1. Kita ambil setengah, K-nya juga tetap 1. Mari kita lihat bentuk grafiknya. Nah, untuk membuat grafik, langkah pertama yaitu kita membuat tabel nilai X dan Y. Kelas 8 sudah pernah belajar membuat grafik kan? Ini sama saja. Kita ambil titik-titiknya. Misal titik sumbu X yang kita ambil mulai dari 0, kesananya boleh 1, 2, 3, 4, ke kirinya boleh negatif 1, dan seterusnya. Kali ini kita ambilnya sampai dengan min 4. Caranya bagaimana? Tinggal kita substitusi negatif 4-nya ke persamaannya Y sama dengan 2 pangkat X, sehingga menjadi Y sama dengan 2 pangkat min 4. Cara hitungnya seperti ini. Kita ambil X-nya negatif 4, maka Y sama dengan, substitusi ke persamaannya, Y sama dengan 2 pangkat X. X-nya diganti negatif 4, sehingga Y sama dengan 2 pangkat negatif 4. Yaitu dengan menggunakan sifat eksponen, ini akan sama saja dengan Y sama dengan 1/2 pangkat 4. Lalu berarti Y sama dengan 2 pangkat 4 itu 16, jadi 1/16, yaitu Y sama dengan 0,063. Jadi titiknya yang akan kita buat, X-nya min 4, Y-nya 0,063. Ini pasangan berurutnya. Sehingga coba lihat di tabel. Untuk min 4, pasangan berurutnya 0,063, di situ ditulis 0,0625 tapi dibulatkan menjadi 0,063, tidak masalah, sama saja. Lalu yang negatif 3, pasangannya 0,125 dengan menggunakan cara yang sama. Diperoleh titiknya berarti min 3,0,125. Lalu yang min 2, pasangannya 0,025, 0, pasangannya 1. Ketika X-nya 0, substitusi 2 pangkat 0, sehingga 2 pangkat 0 itu hasilnya 1. Semua bilangan dipangkatin 0, 1, sehingga 0,1. 1 dimasukkan, 2 pangkat 1, 2, sehingga 1 pasangannya Y-nya 2. 2 begitu juga, pangkat 2, jadinya 4, jadi Y-nya 2,4, dan seterusnya sampai 3 sampai 4. Untuk yang bawah juga sama. Untuk yang Y sama dengan setengah pangkat X juga sama dengan menggunakan cara yang sama. Pangkatnya negatif 4 dengan sifat eksponen juga akan sama saja dengan 16 kalau dihitung. Perhitungannya juga sama, silahkan dihitung menggunakan sifat-sifat eksponensial. Nah, setelah ketemu pasangan berurutnya ini yang akan kita buat grafiknya. Tinggal dipasang-pasangkan. X-nya berapa, Y-nya berapa, X-nya berapa, Y-nya berapa. Mari kita lihat. Pasangan berurut untuk Y sama dengan 2 pangkat X tadi. Yang sebelumnya sudah kena. Min 4 pasangannya berapa. Yang bawah pasangan berurut untuk Y sama dengan setengah pangkat X. Nah, ini grafiknya. Cara membuatnya seperti apa? Tinggal dipasangkan. Lihat pasangan berurutnya. Min 4 pasangannya 0,0625. Nah, tinggal dibuat. X-nya min 4, Y-nya 0, sekian. Sangat sedikit sekali, hampir menempel sumbu X, tapi dia tidak berhimpit. Lalu min 3 pasangannya 0,125, min 2 pasangannya 0,25, seterusnya sampai yang ke 0 pasangannya
1. X-nya 0, Y-nya 1. Tuh di tabel kelihatan. Lalu ketika X-nya 1, Y-nya akan 2 sehingga itu titiknya. Lalu X-nya mana lagi? X-nya 2 nih, X-nya 2, Y-nya 4 seperti di tabel tuh, X-nya 2, Y-nya 4. Itu titiknya berarti. Lalu 3 pasangannya 8, itu titiknya. Seperti membuat grafik biasa. 4 pasangannya 16. Boleh mau coba 5 dan seterusnya boleh. Sehingga kita hubungkan titik-titiknya menjadi naik ke atas terus. Nah, inilah grafik Y sama dengan 2 pangkat X. Atau dengan kata lain lah, grafik yang X-nya, yang A-nya lebih besar dari 0 seperti itu. Lalu yang kedua, gimana kalau yang Y sama dengan setengah pangkat X? Sama, tinggal dihubungkan. Min 4 pasangannya 16. Min 3 pasangannya 8. Min 2 pasangannya 4, sama seperti di tabel. Min 1 pasangannya 2, lalu 0 pasangannya 1 pasangannya 0,5 dan seterusnya. Itu 0, sekian, 0, sekian. Itu tidak pernah berhimpit dengan sumbu X sebenarnya, hanya mendekati. Pakai skalanya yang betul, yang benar. Bisa menggunakan miliblok biar skalanya betul, sesuai. Nah, tinggal dihubungkan hubungannya. Terlihat grafiknya menurun dari atas menurun ke bawah dan berpotongan di titik 1. Lihat, itu berpotongannya di titik 1 karena tadi K-nya sama dengan 1. Jadi titik potong itu melambangkan nilai K-nya berapa. Nah, kesimpulannya, grafik fungsi Y sama dengan A pangkat X. Nah, dalam kasus ini yang 2 pangkat X dan Y sama dengan 1 per A pangkat X, ya dalam kasus itu setengah, simetris terhadap sumbu Y. Maksud simetris di sini, lihat dia setangkup. Y itu sebagai seperti cermin Y-nya. Ini namanya simetris terhadap sumbu Y. Ya, bisa dipahami ya. Ini namanya simetris terhadap sumbu Y. Lalu apalagi kesimpulan yang kedua, grafik fungsi Y sama dengan A pangkat X yang berwarna biru merupakan fungsi naik. Tadi terlihat naik dari min 4 grafiknya naik terus. Kalau dicoba 5 dan seterusnya akan naik. Lalu yang ketiga, grafik fungsi Y sama dengan 1 per A pangkat X merupakan fungsi turun. Lihat, turun tapi tidak akan pernah berhimpit dengan sumbu X. Lalu grafik Y sama dengan A pangkat X dan Y sama dengan setengah pangkat X memotong sumbu Y di titik 0, K. Tadi memotongnya di titik 0,1 karena K-nya tadi 1 sehingga berpotongannya di titik 0, K 0,1, 0,1. Jadi kalau K-nya 2 pasti nanti akan di 0,2. Lalu yang terakhir, grafik fungsi eksponen tidak pernah memotong sumbu X, maka sumbu X disebut asimtot datar. Jika dilanjutkan, mau diambil nilai X berapapun, mau min 100, apapun 100 ataupun 1000, maka nilai Y-nya tidak akan pernah 0, tidak akan pernah berhimpit atau memotong sumbu X, tidak akan pernah, pasti 0,00000 sekian. Berapapun yang dicoba nilai X-nya, sebesar apapun nilai X-nya yang disubstitusi ke fungsi Y-nya, tidak akan pernah bernilai 0. Nah, itulah grafik fungsi eksponen. Ini bisa kalian coba di milimeter block. Nanti silahkan dicoba digambar di milimeter block dengan skala yang benar. Jika skalanya satu satuan menandakan 1, 2 dan seterusnya harus sesuai. Nah, sampai sini materi kita hari ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Sampai ketemu lagi dengan pelajaran selanjutnya.